apa tanda huruf, Ustaz? Tanda fiil ya. Bukan Terakhir tanda itu, huruf, bukan terakhir kan tanda masih tanda isim ya. Terakhir tanda itu fiil. tanda, hmm, Tanda fiil bukan sudah ya? sepertinya belum. Di Ada di rekaman terakhir. oh, nah. Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali membaca kitab ini, syarah dari matan Al-Ajrumiyah yang berjudul Al-Mumti', dan masuk pada pembahasan tanda-tanda fi'il, alamatul fi'li. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Qala al-musannifu wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta'ib ta'nis as-sakinah. Penulis berkata, fi'il bisa diketahui dengan qad, sin, saufa, saufa dan ta'nis as-sakinah. Begitu Ustaz. Betul, tak sukun. Dan tak Asyarhu, sukun. penjelasannya. Silakan. Asyarhu ba'da an zakara musannifu alamatil ismi. Penjelasannya setelah penulis menyebutkan beberapa tanda isim. Nggak ada beberapanya, langsung aja tanda-tanda isim. Oh, Karena kan, setelah hmm, setelah penulis menyebutkan tanda-tanda isim begitu Ustaz. bukan. Setelah, ya Setelah benar-benar. penulis Setelah setelah penulis penulis menyebutkan, menyebutkan tanda-tanda isim, syara'a fi zakari alamatil fi'li. bukan Eh, zakari, tapi zikri. oh iya, zikri sebentar Ustaz, zikri. Karena isimnya itu. Syara'a fi zikri alamatil fi'li. Mm-mm. Beliau beliau ya Ustadz ya. Beliau Iya, memulai beliau. Mm-mm. beliau memulai menyebutkan tanda-tanda fiil. Betul, Ini berarti fadzakaro. betul. Fazakaro fi'il madhi. Fadzakaro arba'ah alamatin idza wajadta wahidatan minha fi kalimatin au ra'aita annaha annaha taqabbaluha. Not, la. Takbalu, takbalu. Oh ya, takbalu na'am na'am Ustaz. Annaha takbaluha arafta, ya tahu Ustaz, arafta annaha Betul. fi'lun. Mm-mm. Arroha annaha fi'lun. Eh, maka beliau menyebutkan 4 tanda. Jika engkau jika engkau menemukan, begitu Ustaz, jika engkau Bet- menemukan Boleh. jika engkau menemukan salah satu dari 4 tanda, pada sebuah kata, engkau melihat, engkau Atau, melihat, aunya kan atau. oh, atau engkau melihat, begitu Ustaz, Betul. atau engkau melihat ada ada Bukan, sebuah kata, bahwasanya tanda, bahwasanya, oh, bahwasanya kata bahwasan, tersebut bahwasanya kata tersebut engkau enggak ketahui takbaluha, takbalu. Takbalu itu artinya menerima. Haknya kembali takbal, kemana? Haknya kembali kepada alamat. Atau oh, kata tersebut atau dia kata bisa menerima tanda-tandanya. Tanda-tanda fiil. sebentar. Kita ulang Ustaz. Iya, Tadi silakan. tadi yang ini menyebutkan 4 tanda jika engkau menemukan salah satu dari 4 tanda pada sebuah kalimat, Kalimat di situ adalah kata ya. oh ya pada sebuah kalimat atau kata, berarti engkau ketahui Enggak, gimana tadi?
Enggak. Kok ketahui? Au, nih. Ar-ra'aita. Ro'ai. Tadi kan anak kan di fi kalimatin atau au ro'aita atau engkau melihat ya Ustadz ya. Hmm. Sebentar, Annaha. saya ulangi. Fadzakara, maka beliau Nah, menyebutkan empat arba'a tanda. alamatin, 4 tanda. Oh, Tentu 4 nah, tanda di sini adalah tanda untuk fiil. fi'il na'am. Maka beliau katakan lagi, idza wajadta, apabila kamu mendapati Nah, nah, atau apabila kamu kamu menemukan mendapati. wahidatan, satu tanda minha dari 4 tanda fi kalimatin dalam satu kata. Au di sini artinya adalah atau ro'aita, kamu melihat annaha, Nah, bahwasanya kata tersebut takbaluha, bisa menerima satu tanda dari 4 tanda fiil begitu. oh, Arofta. Nah, arofta ini menjadi kalimat jawab syaratnya. Karena kan sebelumnya diawali oleh iza, jika. Iza, iya. Ya, karena ada iza, maka nanti adanya ada maka. Makanya di mana nih? Sebelum arof. Tulis. Belum. Oh, Maka arofta, kamu akan mengetahui annaha fi'lun, ha di sini kembali kepada kalimah. alam. Kalimah. Enggak, bukan alamah, kembali kepada kalimah, Kata. ya kan? Oh, nah, Jadi nah, nah. ketika mendapati satu kata dalam jumlah nih, dalam kalimat begitu, Mm-mm, mm-mm. di Nah, sana Ustaz. ada tanda-tanda fiil, atau di sana tidak ada tanda fiil, akan tetapi kata tersebut bisa menerima tanda fiil. Maka kita bisa langsung mengetahui bahwasanya kata tersebut adalah fi'lun. Sebagaimana beliau katakan, arufta annaha fi'lun. Kamu Oh, akan mengetahui suatu kata itu adalah fi'il kalau kita sudah kenal tanda-tandanya atau kata tersebut bisa menerima tanda-tanda fi'il tersebut. Wahia, lanjut. wah iya. Oh iya. Lumayan ya Ustaz nerjemahnya. Iya, begitu ya. Apa nih Ustaz? Wahia. Wahia kod dan dia kod gitu ya Ustaz. Wahia harfun min ma'aniha at-tahqiq. Dan dia kod eh, dia huruf huruf dari Enggak, makna. usah. Huruf yang bermakna saja kita Oh, terjemahkan begitu. huruf. Oh, nah, Ustaz. Huruf yang bermakna ma'aniha tuh kepastian, Ustaz. Enggak, tahqiq. Huruf yang bermakna tahqiq. Oh, tapi tahqiq sendiri artinya apa, Ustaz? Penguatan atau Kayak penekanan. tahu. Oh, kayak taukid, Ustaz. Sahih, sama aja. Oh, Ya. penguat. Oh, sama ya. Hmm, Heeh. sama. Berarti tadi wahiyah harfun min ma'aniha tahqiq. Dan dia huruf eh, bermakna penekanan. Kurang lebih begitu, Ustaz. Ya, Ah, tadkhulu alal madi nahu qaulihi ta'ala eh, masuk dan dia masuk kepada fiil madi gitu Ustaz. Seperti betul. dalam firman Allah Ta'ala qad sami Allah qad sami Allahu wa alal mudhari' nahu qaulihi dan pada fiil mudhari contohnya dalam firman Allah eh, qad ya'lamullahu. Betul. Maka di sini kata yang terletak setelah qad adalah fiil. Untuk sami'a ini adalah fiil madi, Nah, untuk ya'lamu adalah fiil mudhari. Jadi qad bisa masuk ke fiil madi dan masuk ke fiil mudhari. mudhari. Sekarang kita lihat catatannya yang di sini. Nah, Tahqiq. fawaid dan Al-Mujadalah. tambihat. Oh, nah. Ya, kalau itu keterangan suratnya ya. Oh, nah, Ustaz, Keterangan nah. suratnya Al-Mujadalah. Ayat 1. Ini fawaid wa tanbihat qad. Ya, kita lihat yang ini dulu, faidah-faidahnya.
Nah, qad. Karena agar kita bisa mengetahui makna qad nanti. Iya kan ada beda-bedanya Ustaz di fi'il madi Beda. kayak Silakan mana fi'il dibaca. mudhari alamat Ya, qad ya yang alamatu qad. Mm-mm. qad alamatu ini Alamatun. musytarikah Alamatun. alamat alamatun musytarikatun Ya. musytarikatun bainal madi wal mudhari tadkhulu alal madi fatakunu litahqiq Hmm. ghaliban nahu wa na'lama an qad sodaqtana wa Iya, takunu litakrib litakrib ya Ustaz betul. litakrib nahu qad qomatis sholatu ay koruba artinya kayak mana Ustaz Jadi begini. Qad alamatun yang tanda dia itu berserikat. Tanda oh yang berserikat. Berserikat ini kan berarti nggak cuman kepada satu. Berserikat berarti dia ya lebih dari satu. Yang di sini dua. Jadi qad masuk ke fiil madi dan mudhari. Sebagaimana dikatakan di sini bainal madi dan mudhari. mudhari Heeh. Nah, ketika qad masuk ke fiil madi, tadkhulu alal madi. Nih, ketika qad masuk ke fiil madi, maka dia punya dua makna. Makna yang pertama itu adalah tahqiq, fatakunu litahqiq, maka terkadang dia untuk menekan, menekan Heeh. ya. Ghaliban artinya kebanyakannya. Jadi Ghaliban kebanyakan qad masuk ke fiil madi itu maknanya sudah pasti tahqiq. Contoh di sini qad shadaqtana. Maka qad di sini maknanya adalah tahqiq tahqiq untuk menekankan. menekankan Heeh. Wa takunu litakribi dan terkadang makna qad masuk ke fiil madi adalah takrib. Dan Nah, para ulama dari apa yang saya baca selalu mencontohkan lafal yang ada di dalam iqamah. Qad qamatis shalah. Nah, maka ada beberapa yang menyimpulkan bahwasanya qad yang masuk ke fiil madi bermakna takrib hanya ada pada lafal iqamah ini. Qad qamatis shalah yang maknanya menunjukkan takrib yaitu dekat. Ya, mendekatkan apa? Perbuatan. Jadi perbuatan apa di sini yang didekatkan? Qomat. Ya, penegakan sholat. Makanya dimaksudkan oleh beliau koruba telah de- dekat. Ini kita lihat dulu kiamuha. Telah dekat apa? Kiamuha, ya, kiamnya sholat. ya. Ketika sudah maksudnya apa? Ketika sudah digaungkan lafal iqomah, maka tidak ada lagi sekat dan jarak antara lafal iqomah tersebut dengan apa? Dengan sholat. Waktu hilang. Ya. Iya, Jadi heeh. setelah komat langsung ditegakkan. Tidak ada space waktu lagi. Makanya ada isyarat dari lafal qad qamatis shalah. Nah, kemudian wa tadkhulu alal mudhari'i. Silakan dibaca lagi. Mana tadi tuh Ustaz? Oh, ait yang mudore Ini. watakunu. Mhm. Oh, nah. Fatakunu litaklil ghaliban. Ai taklilu waku'i. Ya Ustaz ya? No, no, Wah, no, no. Bukan. wak. Wawunya doma. Wuku. Oh, wuku. Wuku. Il fi'li. Ya. Nahu. Ini akzubu. Ini apa Ustaz? Ini apa Ustaz? Contohnya akzubu. Akazu. Ustaz. Iya. Sebentar. Mana apa? Al-kazub. Orang. Orang yang Oh, berdusta. berdusta. Orang yang Al-kazubu berdusta. qad Qad yasduku. yasduku. Yang Mm-mm. berdusta sedikit jujurnya. Itu Ustaz. Nah, jadi betul, betul. Oh, Maksudnya
Qad di Begitu. sini bermakna taklil. Nah, dia seringkali diterjemahkan apa? Terkadang, kadang-kadang. Taklil Terkadang terkadang. orang yang berdusta itu jujur. Ini luar biasa. Orang yang dusta terkadang Ya, jujur. ya, terkadang jujur. Jadi seburuk-buruknya manusia pasti ada aja sekali dia pernah melakukan kebaikan. Oh iya, tapi seringnya sulit nampak ya Ustadz. Ya, memang. Ya, seringnya Karena dia orang udah biasa berdusta. nengok jeleknya aja gitu kan ya. Ya. Ya, kalau kita ke arah sana, iya betul. Jadi di sini, Ampun Ustadz, maaf. ah, ketika apa berbicara tentang qad ya, nah, jadi ini sungguh apa ya keluhuran dari bahasa Arab sebetulnya Benar, kalau saya benar, melihat. benar. Iya, Ya, kalau saya melihat demikian. Contohnya, hmm, al-kasul qad yanjah. Orang yang malas itu terkadang berhasil. bersungguh yang jahat. Al-kasul qad yanjahu. Ya, atau qad yanjahul kasul gitu. Qad yanjahu al-kasulu. Kasul fa'il yanjah. Orang yang malas. Terkadang orang yang malas itu berhasil. Betul kan? Betul. Ya, dengan Iya, sebab yang macam-macam. bismillah ya Ustadz ya. Nah, Ya, walaupun kebanyakan sebabnya adalah orang dalam. Ya. Baik. Lanjut lagi. Wa ta'ti litaksir. wata'ti litaksir. Nahu qad yajudu. Qad Hmm. yajudu al-karimu. Iya, orang yang mulia itu dermawan. Boleh, Dermawan. Ya. Litaksir Ustadz. Litaksir itu kebalikan dari taklil. Kalau taklil itu Terkadang artinya jarang atau terkadang, maka taksir artinya sering. sering. Ya, taksir artinya sering. Watah. Contoh Nah, dalam kalimat qad yajudu al-karimu, orang yang mulia itu dermawan. Dan memang demikian. nah, Seringnya orang yang mulia itu adalah Dermawan. dermawan. Walaupun tidak menutup kemungkinan terkadang dia pun juga kadang-kadang tidak dermawan ya. Tapi dilihat dari mayoritas Kebanyakan. Nah, kebanyakannya gitu ya. nah Ustadz. Walitahki, walitahki. Nah, jadi Wahuwa kasih. Nah, ma wa huwa katsirun jiddan fil Qur'anil Karim. nah, Jadi terkadang di beberapa kitab syarah jurumiyah ketika menjelaskan terkait qad, banyak para pensyarah itu hanya mencukupkan makna qad yang masuk ke fiil mudhari hanya ya, dua aja, yaitu yang, taklil dan taksir saja. Namun di nah, sini bagus kitab ini maupun juga kitab Tuhfaul Sabiyah karya dari gurunya karena beliau ini adalah murid dari Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi. yang tadi malam ya Ustadz. Ya, yang kita pelajari kitab At-Ta'liqat Al-Awwaliyah lil Badi'in ya fi dirasatil jurumiyah gitu. Nah, Nah, di sini ada tahqiq juga maknanya, yaitu menekankan, menguatkan, menegaskan. Dan tentunya ini di dalam Al-Quran yang nanti kaitannya dengan sifat-sifat Allah. Ini memang luar biasa. Begitu pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pun juga memberikan tanbih semisal ini juga di kitab Syarah Jurumiyah beliau. Nah, ini contohnya adalah qad ya'lamullah. Bahaya sekali kalau qad ini diartikan apa? Taklil. terkadang, ya, Waduh terkadang, ya, berarti kita menafikan betul. kesempurnaan dari sifat Allah yang alim kan ya'lam. Ya Allah, Nah, nah, Ustadz. terus kalau taksir sebetulnya kurang pas. Iya, Kurang pas kalau taksir. Kenapa? Nanti kalau kita maknai taksir, berarti ada satu di mana yang tidak tidak taksir. nah, Nah, jadi kita maknai dia sebagai tahqiq, penguat penekanan. Jadi akan terus istimrar maknanya.
berlanjut Iya, berlanjut. terus-menerus. Nah, Ya, bahwasanya ketika ada ayat yang Allah contohnya seperti ini, qad ya'lamullahu, menunjukkan bahwasanya Allah itu betul-betul alim, betul-betul mengetahui. Ya, betul-betul mengetahui dari makna qadnya, adanya penekanan. penekanan. Dan kenapa datangnya dalam bentuk mudhari? Nah, jadi bentuk mudhari itu untuk menunjukkan istimror, terus-menerus sampai kapanpun Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki sifat al-alim, yaitu Mengetahui. maha mengetahui. Gitu. Nah, Masya Seperti Allah itu. ya, berarti apa si kod ini masuk ke fiil madi, udah ada fungsi sendiri. Ke fiil mudhari pun kita mesti paham-paham lagi ya Ustadz ya. Iya, baik. Hmm, Kita lanjut lagi. tadi berarti sampai wasin, sampai tadi kan sampai kod udah Ustadz sudah. Kot Berarti sudah sekarang selesai. Kot sudah selesai. wasinu Sin dan dem. wasaufa, Betul. wasinu wasaufa, wahuma harfa istiqbalin. Mm-mm. Iyakhtas ini iyakhtasoni begitu Ustaz? Betul. Iyakhtasoni bil fi'li al mudhari'i nahu qawlihi sa'asta sa'astaghfiru. Nahu Hmm. qawlihi ta'ala sa'astaghfiru. Berarti wasin wasaufa dan sin dan saufa wahum keduanya huruf huruf yang menunjukkan akan datang Ustadz, istiqbal. Betul. Istiqbal. Maknanya nanti menunjukkan kepada yang akan datang. Maka oleh Oke, sebab itu terjemah dari keduanya adalah akan. akan. Sin dan saufa itu terjemahnya satu, yaitu akan. Namun Oke. para mutarjim agar Mm-mm. tidak tertukar dari segi maknanya, saufa lebih banyak diterjemahkan dengan kata kelak dalam bahasa Indonesia. Oh, Nanti kita akan lihat makna dari keduanya sehingga terbedakan antar keduanya, antara sin dan saufa. Silakan dibaca. Lanjut lagi terjemahnya. Yakhtassani. Shotnya di tasdid ya. oh, Yakhtassani. Yahtasoni, begitu Ustadz. Yahtasoni, Yakhtassoni. Yakhtassoni. oh Nunnya ya nggak di panjang. tasdid. Yahtasoni Baik. bil Keduanya fi'li. khusus. Keduanya Keduanya khusus. khusus. Keduanya khusus. Keduanya khusus pada fi'il mudhari. Betul sekali. Karena Pada kan fi'il mudhari istiqbal. ya. Istiqbal ya. Kalau qad itu dia tanda yang berserikat, mustarakah. Oh ya, Bisa ke mustarakah fiil tadi. madi, bisa ke fiil Cakep. madi, bisa ke fiil mudhari. Namun kalau Kalau sin si dan taufa saufa sudah masuk khusus khusus untuk fi'il fiil mudhari. mudhari. Lanjut lagi Nah, tadi contohnya. contohnya sa'astaghfiru. Sa'astaghfiru berarti ini sa'astaghfiru nanti. Nanti Bukan, Ustaz. saya akan, Oh, saya akan kan akan astagfiru. saya akan memintakan ampun. Saya akan meminta ampun. Iya, nah. Dan saufa astaghfiru pun juga sama. Apa Sama. bedanya? Kalau sin itu bisa kita terjemahkan akan, ketika pengucapan dan perbuatan jeda waktunya tidak lama alias sebentar. Contoh, Oh, saya katakan, saya akan makan. Nah, setelah pengucapan itu, maka selang berapa menit dia langsung makan. Atau saya langsung makan. Berbeda dengan saufa. Contoh di sini, saufa astaghfiru, kelak saya akan memohonkan ampunan. Nah, karena diterjemahkan dengan kata kelak, berarti apa? Ada space atau jeda waktu yang lama. Bisa difahami sampai sini? bisa Ustaz. Jadi kalau sin itu berarti segera gitu ya Ustaz ya. Kita Ya, akan melakukan itu segera gitu. ya. Nah, kalau saufa beda lagi. Ada jeda. Ya, makanya maknanya kita akan lihat di sini catatan ya 3 dan 4. Mungkin kalau ada, ini kan suratnya ya.
Tidak dijelaskan sepertinya di sini. Nanti saya saja yang jelaskan. Sin itu maknanya adalah al-mustaqbalul qarib. Al-mustaqbalul qarib. Al-mustaqbalu al-qarib. Al-qaribu. Jadi yang akan datang namun dekat. Dekat. Nah, kalau saufa itu al-mustaqbalu al-ba'id. Jauh. Makanya jeda Ya, gitu ya Ustaz. iya betul. Al-mustaqbalu al-ba'idu. Gitu. Baik, kita lanjut baca wa ta'ut ta'nis as-sakinah. Wata utanis as-sakinah wahia harfun yadullu ala anna ma usnida ilaihil fi'lu mu'annas. Nah, tak suka taknis, tak sukun ya Ustadz. Betul. Dan dia huruf yang Yang menunjukkan atas, menunjukkan atas apa yang disandarkan iya, fi'il. nama atas yang Bahwa fi'il maksudnya begini, kita terjemahkannya. Taknis atau tak sukun begitu. Tak taknis sakinah adalah tak taknis yang sukun. Taknis itu berarti merujuk kepada muannas. nah, Ta ta'nis sakinah, ta ta'nis yang sukun adalah huruf yang menunjukkan bahwa fiil yang disandarinya adalah fiil muannas begitu. bahwa Bahwasanya fiil al-fi'lu itu menjadi naibul fa'il yang usnida. Bahwasanya fiil ma usnida yang disandarkan ilaihi kepadanya itu adalah fiil yang muannas, fiil yang muannas. Bisa hmm, difahami sampai sini? bisa Jadi Ustaz. ketika ada fiil dan di sana terdapat tak taknis sakinah, menandakan fiil tersebut ya untuk failnya yang muannas. Wahia mukhtasatun bil fi'lil madi, dan tak taknis sakinah ini atau Khusus tak sukun ini khusus untuk fi'il madi. nah, Watattasilu bi akhirihi, dan bersambung di akhir fi'il madi. Beda sama sin bersambung. dan saufa. Kalau sin dan saufa itu letaknya di awal fi'il mudhari. Nah, ini di Begitu pula akhir begitu pula qad. Baik qad yang masuk ke fi'il madi maupun qad yang masuk ke fi'il mudhari, semuanya qad di itu awal. terletak di awal. Di awal maksudnya lebih dulu Nah, daripada fi'ilnya. Tapi kalau tak sukun ini adalah tanda fi'il yang letaknya apa? Setelah fi'ilnya. Dan khususnya hanya untuk fi'il madi. Lanjut, contohnya adalah qalat namlah. Nah, ini qalat menandakan qala di situ adalah fi'il, dan kita langsung tahu perempuan. juga satu faidah, fa'il dari qalat adalah perempuan atau muannas, Mu'annas. yang pada hal ini adalah namlah. Baik. Berikutnya, wahasilu. Wahasilu ma dzakarahu min alamatil fi'li arba. Eh, Hmm, wahasilu dan kesimpulan atau hasil Ustaz hasil itu kesimpulan dan hasil dari apa yang telah disebutkan oleh musannif. oleh Ya. musannif berarti dan kesimpulan dari yang telah disebutkan dari tanda empat dari tanda-tanda fiil ada empat. Iya, Wahidatun musytarikatun bainal madhi wal mudhari wahia qad. Tadi tuh ya iya, Ustaz ya. Salah satu betul. Satu tanda tanda berserikat antara fi'il madi dan mudhari. yaitu qad. Betul, lanjut. Wasnatani wasnatani tah tahtassani bil mudhari'i wahuma asin asinu wasaufa. Dan yang Ya. kedua khusus khusus pada fiil mudhari mereka sin dan saufa. Mhm. Wa wahidatun mukhtasatun bil madhi wa hiya ta'ut ta'nis as-sakinah.
Wawahidatun Betul. berarti salah Ya, satu satu. tanda yang Oh, khusus sat- lagi. satu tanda yang khusus lagi untuk fiil madi yaitu ta'u ta'nis as-sakinah tak sukun untuk menunjukkan makna perempuan. Betul. Ya. Jadi dari 4 tanda fiil, 2 itu berserikat, Oh, ya kan? Kemudian, afwan, dari 4 tanda fiil, ada satu tanda yang berserikat antara fiil madi dan mudhari. Kemudian ada 2 yang khusus untuk fiil mudhari, dan ada satu yang khusus untuk khusus fiil madi. madi. Latihan, Iqra as-surata al-karimata at-taliyata. Bacalah surat yang mulia berikut ini. Wastakhrij minha, dan keluarkanlah dari eh, satu surat Surat tadi itu salah satu af'alin, 3 fi'il, ma'azikri nawiha, bersamaan dengan menyebutkan jenis dari fi'il tersebut, wa alamatiha, dan juga menyebutkan tanda-tanda dari fi'il tersebut. Di sini ada surah An-Nasr ya, hanya terdiri dari 3 ayat saja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, pada ja, ayat pertama ini hanya ada satu fi'il saja, yaitu fi'il jaa. Yang jaa di sini jenisnya adalah fi'il madi. madi. Apa tandanya? Tandanya adalah qabuluhu li ta'it ta'nis, ya kan? Dia bisa menerima tak ta'nis sakinah. Maka jadinya ja'at Sejaat. nanti bentuknya Oh, karena dia iya. fi'il madi. Gitu. Sekarang lanjut yang kedua, coba. Mana fi'ilnya? Fiilnya ro'aita. Ro'a berarti. Ro'a, nah Ustaz, ro'a. Jenisnya Ro'a, madi. madi. Tandanya Tandanya, tandanya, ini Ustaz, kodkah? enggak. Ya, sama Oh, seperti tita ja'a. ya? Taknya Ya, ya Ustaz ya? qabuluhu enggak. Kita bisa langsung sebutkan seperti yang pertama. Oh, Qabuluhu lita qabluhu lita itanis. itanis. Ya, Oh, dia bisa qablu. menerima Di. tak taknis. Jadinya apa? Jadinya Ro, ai, ro'at. ro'at. Ya, jadinya ro'at. Ro'at. Berikutnya, berikutnya apa? Berikutnya, Bima'na. Yadkhuluna. Oh iya, ya dahuluna. Ya dahuluna berarti mudhari. Ya, yadkhuluna. Mudhari. Ah, Mudhari'. berarti tandanya dan tandanya gimana Ustaz? Tandanya Eh, dia bisa menerima apa? Sin dan saufa. Saufa. Ya, begitu. Sindan saufa. Ini lanjut ada fasabbih fil amr, astaghfir, ini juga fil Kan, amr. karena, Ya, karena bisa. Karena berarti kalau karena kan fi'il maudi, jenisnya betul maudi. Nah, tandanya dia bisa menerima yang qabuluhu awal lita ini. ita. Qabul Nah, iya sama seperti yang awal. oh, Qabuluhu kanat lita itu itanis ya. as-sakinah. Kanat jadinya jadinya Kanat. kanat. Gitu. Terakhir kita masuk ke tanda huruf alamatul harfi. Silakan. Masya Allah. Alamatul harfi, tanda-tanda huruf. Enggak, Qolal itu mufrad tanda aja itu aja. bentuknya. Tanda huruf aja. Oh, tanda huruf. Qolal musannifu, penulis berkata, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf adalah apa apa yang tidak cocok, Tidak apa yang cocok, tidak tidak cocok bisa. bersamanya, ma'ahu bersamanya tanda dalil, tanda kan Ustaz ya, Betul, tanda isim dan tanda tanda isim dan tidak pula tanda fiil. betul ya. Jadi huruf itu tandanya adalah apa? Yang nggak Tidak cocok. adanya, tidak adanya tanda isim dan tidak adanya tanda fiil. Maka Ya, itulah tanda dari huruf. huruf. Nah, Ya, kalau ada tanda isim di huruf berarti huruf isim dong.
Kalau ada Iya, tanda beda fiil di huruf, berarti huruf fiil dong. Nah, ketika tidak adanya tanda isim dan tanda fiil, maka dia menjadi huruf. satu tersendiri, yaitu huruf itu sendiri. Asyarhu, penjelasan, silakan dibaca. Asyarhu. Zakarol musannifu annal harfa ini yutamayyazu ya Ustaz. Ya Yutamayyazu. tamayyazu saja. Ya Ya Allah. tamayyazu saja. Yatamayyazu anil ismi wal fi'li bi annahu la yaqbalu syai'an. Min, Eh, min terusin min dulu min oh, alamatil. maaf, min alamatil asma'i Ya, wala min alamatil af'ali. baik. Coba terjemahkan. Penjelasannya, penulis menyebutkan bahwasanya huruf dibedakan Ya, dari atau terbedakan boleh, oh, terbedakan. penulis menyebutkan bahwasanya huruf terbedakan dari isim dan fiil. Ya. Bahwa Bahwasanya huruf, bahwasanya 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 huruf, huruf tidak menerima sedikit pun dari tanda isim dan tidak pula dari tanda fiil. betul. Lanjut. Faidah. Faiza faiza warodat. Ya Ustaz, Ya, faiza betul. warodat alaika kalimatun ini fa'rid Ustaz. Betul. Fa'rid. Oh, fa'rid alaiha alamatil asma'i awalan. Ya, Ya, awalan. betul. Terjemahkan. Faidah. Ini jika Ustaz. Maka apabila. Ah, maka apabila warodat lewat. Mhm. Maka apabila lewat atasmu, begitu Ustaz. Maka Iya. apabila lewat atasmu sebuah kata, sebuah kata, maka maka Fa'rid. Perhatikan. oh, maka perhatikan padanya tanda-tanda isim pada awalnya. Terlebih dahulu awalan. Oh, awalan terlebih dahulu ya. Kok Anan nerjemahin gak enak banget ya Ustaz? Terlebih Ya, dahulu, pelan-pelan aja. Nah. terlebih dahulu. Hmm. Terus, Maka perhatikan tanda-tanda isim terlebih dahulu pada kata tersebut. Nah, kemudian kita analisis di sini. Fa'in. Maka apabila fa'in apa itu? Kobilat. oh bilat, Kobilat ya. Maka apabila kata tersebut bisa menerima syai'an, sesuatu sesuatu atau sedikit pun minha dari tanda-tanda dari, isim, maka dia adalah isim. iya, Kalau kan di sini kalau in qabilat, kalau dia nah, bisa menerima. Nah, fa illam takbalha, ilam maka takbalha, kalau tidak, kata tersebut tidak bisa menerima tanda-tanda isim, jangan buru-buru kita hakimi dia. Kita analisis lagi nih. Fa'rid lagi. oh, Alaiha alamatil fi'li. Gitu. Kita oh, analisis lagi atau kita perhatikan lagi tanda-tanda fi'il. Alaiha atas kata tersebut. Fa'in qabilat oh bilat, minha. Kalau dia bisa menerima tanda-tanda fi'il, sedikit pun dari tanda-tanda fi'il, fahya mm, fi'lun. Gitu ya. dia fiil, nah, Nah, fa'ilam takbalha. Kalau dia nggak bisa menerima tanda fi'il, berarti kan dia juga nggak bisa menerima tanda isim sebelumnya. nah, Barulah di sini kita hukumi fahkum, fahkum. Maka nah, hukumilah bi harfiyatiha harfiha, dengan kehurufannya. hurufannya, Gitu. oh, Dengan nah, kehurufannya. Barakallahu fiik. jazakallah ya Ustaz, dibantuin, dikasih tahu. Jadi kalau kalau kita jumpa si tanda-tanda tadi ini, kita lihat dulu ini tanda isim atau bukan. Kalau bukan, cek lagi apa ini tanda fiil kah? Kalau misalnya bukan Bukan, juga, oh bukan. Bukan ketika kita menjumpai tanda-tanda isim fil huruf, bukan. Tapi ketika kita menjumpai suatu tanda. kata, maka kita Oh, timbang dengan dengan tanda-tanda isim, kita timbang dengan tanda-tanda fiil, gitu. Baru nantinya nah, kita bisa menghukumi jenis dari kata tersebut itu apa, entah nah, isim, fiil atau huruf, gitu. Maka penting menghafal, mengetahui dan juga tanda-tandanya. memahami.
hakikat dari tanda-tanda setiap kata, baik itu tanda isim, tanda fiil, ataupun tanda huruf. Huruf. Kita lanjut baca. Mukhatatu Muhatatu. Muhatatu yuwaddihu aksama. Aksama yuwaddi'u, betul aksama, aksama, al-kalimah. Al-kalama. al-kalami, Nah, al-kalami, al-kalami. al-kalami. Ya, kan Mudhof dia ilaih ya, ma'rifat. Ustaz? Iya, mudhaf ilaih kan Oh, nah, aksama nggak ada ya, alif lamnya. Jadi ya. mudhaf. Al-kalami wa alamati kulli Halo kismin. alamatu. Oh, wa alamatu kulli kismin. Ya, Ini tabel. Tabel yang atau jelas. alamati ya, alamati. Nah, alamati kulli kismin. Ya, jadi terjemahnya skema mukhatat itu artinya adalah skema yang menjelaskan bagian kalam dan tanda-tanda setiap bagiannya. Oke. Gitu. Al-kalam. Sini kita lihat. Kalam itu terdapat 3 unsur penyusun. Ingat, bukan syarat ya. Karena kalau syarat kalam itu ada 4. Yaitu al-lafzu, al-murakabu, Mufid. al-mufidu, dan wada. Wadah. Itu adalah 4 komponen. Atau bisa kita katakan juga 4 syarat Syarat. untuk dipenuhi agar sesuatu bisa dikatakan kalam. Namun kalau ketiga hal ini adalah ajza, bagian unsur penyusun kalam, yaitu isim, fiil, dan huruf. Nah, ada tandanya. Tanda isim adalah al-khafdu pertama, kedua tanwin, ketiga al, dan yang keempat terakhir adalah huruf khafat. Fiil terbagi menjadi 3, fiil madi, mudhari, amr, masing-masing punya tanda. Fiil madi tandanya adalah tak ta'nis sakinah, tepatnya ada di akhir. Kalau mudhari tandanya adalah sin dan saufa, tepatnya ada di awal. Dan amr itu tandanya ada pada maknanya. Dalalatuhu ala tolak. Dalalatuhu ala tolak. Penunjukan atas fiil amr itu adalah tolak. Maknanya adalah meminta. Meminta. Ma'a qabulihi. Dan juga dia bisa apa? Menerima ya mukhotobah. Itu fiil amr. Ya, tanda fiil amr itu ada 2. Satu adalah tanda dari segi makna, yakni tolak. Walaupun ada satu lagi sih, bukan hanya tolak, tapi istimror juga. Nah, kemudian yang kedua adalah ya, atau yang ketiga begitu adalah menerima ya mukhatabah. Huruf tandanya apa? Huruf itu tandanya adalah adamiyah, ketidakadaan tanda isim dan juga tidak adanya tanda fiil. Kalau di sini dikatakan oleh penulis layak balu syai'an min alamatil asma'i wala min alamatil af'ali. Begitu. Ya, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab i'rab dan bina. Selesai pembahasan muqaddimah, yang di muqaddimah itu dibahas kalam dan bagian-bagiannya. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hadrikumna wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.